Audio Jungle. Film dilanjutkan. Pagi-pagi Tanaka udah dikejutkan dengan ikat rambut si Ota. Si Tanaka disuruh belanja sama adiknya sekarang. Dia meminta bantuan kepada si Ota untuk mengingatkannya. Di perjalanan si Ota baru tahu kalau Tanaka sebenarnya punya adik perempuan. Masih SMP. Sama macam Ota, dia pun punya. Tanaka di rumahnya cuma ada mereka berdua. Alhasil Ota mikir yang aneh-aneh gimana ceritanya kalau adik kakak males-malesan di rumahnya. Tapi untungnya adik Tanaka malah kebalikannya dari Tanaka. Sesampainya di supermarket, Tanaka belum ingat mau belanja apaan. Sambil mengingat, Ota menawarkan kebutuhan buat rumah. Cuma Tanaka belum ada yang masuk. Dengan apa yang dia cari, ditawarin daging juga bukan. Dia pilih yang berat, dia jadi kagak beli. Alhasil Ota mengambil tisu yang lagi diskon. Dengan sikap Ota yang keibu-ibuan membuat orang di sekelilingnya tertarik sama Ota. Tak lama alarm pengingatnya berbunyi. Ternyata barangnya harus dibeli dimulai dari huruf P. Nampak auto sulit pastinya. Alhasil Tanaka beli aja makanan yang awalannya huruf P. Udah mah dianterin belanja pakai uang Ota pula bayarnya. Tapi Ota merasa gak yakin sama yang Tanaka beli. Pas keluar ada jualan pancake. Kebetulan lagi ada promo juga. Tak lama dia kepikiran kalau mungkin aja adiknya nyuruh beli pancake. Jadinya belilah mereka. Karena udah yakin bener Tanaka pulang. Ota terharu akhirnya Tanaka bisa belanja sesuai pesanan. Keesokan harinya Tanaka tumben-tumbenan udah duluan. Pas disamperin dia menceritakan kalau sebenarnya pesanan kemarin salah. Tanaka cuma disuruh beli pembersih pipa. Jauh banget kan. Alhasil makanan yang dibeli kemarin sama adiknya dicampurin semua. Ota mengajaknya untuk membelinya sepulang sekolah nanti. Di sisi lain, semenjak Tanaka dan Ota tahu wujud asli si Shiraishi, dia makin pede dengan penampilan macam itu. Terus dia keinget sewaktu Tanaka ketiduran di taman, dia kagak tega ngebanguninnya. Padahal bel masuknya udah berbunyi, untungnya ada Ota yang seperti biasa jadi kuli panggul. Di situ dia merasa mempunyai rasa sama si Tanaka, jadinya dia selalu memperhatikan si Tanaka terus. Tak lama temannya datang, Shiraishi langsung cerita kalau dia kayaknya lagi bucin sama Tanaka. Cuma dia baru pertama kali suka sama cowok walaupun dia populer. Tapi kayak begini baru sekali. Temannya berspekulasi kalau semisal pacaran nanti pengawalnya bakalan menyiksa si Tanaka setiap hari. Shiraishi baru pertama kali curhat ke temannya. Temannya pun gak keberatan juga dan kalau itu beneran cinta mereka berdua mendukung. Setelah itu Shiraishi terus mengamati si Tanaka. Dia harus mencari cara supaya bisa akrab dengan si Tanaka. Dia berharap kejadian saling bertabrakan bisa kembali terulang. Pas dia coba lagi, Ota mengetahuinya. Alhasil si Shiraishi menanyakan apakah Tanaka suka sama orang. Ketika dipikir-pikir, Tanaka sukanya sama Ota. Kalau dibilang punya pacar, sebenarnya Tanaka kagak pengen pacaran. Dengan begini si Shiraishi aman. Dia masih mempunyai kesempatan buat deket. Alhasil dia pergi ke kelasnya untuk bertemu dengan Tanaka. Biar dia jadi cewek yang dekat sama Tanaka. Cuma dia melihat Tanaka sama Miyano. Sangat akrab banget sampai dia sedikit cemburu kayak gitu. Miyano dan Tanaka pun melihat ke arahnya. Dia langsung pergi. Tak lama Miyano datang. Dia langsung membawa si Shiraishi ke hadapan si Tanaka. Kalau Shiraishi mau jadi muridnya si Tanaka, dia udah salah paham. Tanaka meminta untuk jangan jadi gurunya. Miyano cuma mau jadi mager aja. Tanaka gak merasa jadi gurunya. Si Shiraishi memanfaatkan situasi itu untuk berteman dengan Tanaka, tapi Tanaka udah nganggap duluan. Terus di situ mereka tukeran nomor HP dan Miyano ternyata mengetahui kalau Shiraishi sedang jatuh cinta. Singkat cerita, pagi-pagi udah hujan. Tanaka terlihat kehujanan, padahal sebenarnya dia itu bawa payung. Karena menurut dia hujannya gak terlalu besar. Jadi kagak dipakai. Tapi makin lama makin besar. Jadinya dia karena males jadi kagak dipakai. Dia bener-bener males buka payung doang padahal. Ota memberitahu kalau payung itu banyak manfaatnya. Di sisi lain Shiraishi sedang membayangkan kalau saja nanti dia bisa berjalan pakai payung berdua sama Tanaka. Karena dia terlalu mikir Tanaka sampai bayangan Tanaka ada di depannya. Cuma itu bukan bayangan melainkan asli. Dia lagi hujan-hujanan. Tanaka mau mencoba mengeluarkan kekuatan anti penangkal air. Itu merupakan hal konyol. Buat apa ada payung kalau seandainya manusia punya kekuatan macam itu. Shiraishi juga menyuruhnya untuk pakai payung karena buat menghindari penyakit. Yang nanti bikin dia malah repot. Alhasil dia sadar tuh. Cuma yang bikin dia males payungnya suka ada yang nyuri. Jadinya Tanaka bareng sama Shiraishi. Dia auto tegang. Kini jadi kenyataan.
Tanaka pengen lebih dekat lagi, cuma di situ Shiraishi nolak saking gugupnya. Jadinya pundak sebelah Tanaka kehujanan. Keesokannya Tanaka kehujanan lagi, dia belum tobat juga. Kali ini dia coba buat menghindari hujan, tapi hasilnya tetap sama. Alhasil besoknya dia sakit tenggorokan. Jadi dia memakai masker, itulah sebabnya dia kehujanan terus. Ota yang melihat Tanaka begitu merasa kasihan. Terus dia menyarankan untuk tidak banyak bicara dulu. Suaranya serak macam itu. Tanaka mencoba dengan bahasa gerak bibir. Tahu sendiri kalau pakai masker jadi kagak kelihatan. Alhasil dengan menggunakan tulisan baru nyambung karena agak ribet juga. Jadi yang nulis cuma Tanaka aja. Tak lama buku Tanaka ketinggalan. Alhasil Ota nyuruh meminjamnya ke si Echijen. Karena kagak ada orang lain yang dia kenal. Tanaka langsung ke kelas samping. Di situ dia kebingungan nulis nama Echijen saking sulitnya. Jadi si Tanaka menyuruh untuk menggantikan nama marganya macam Tanaka dan Ota. Lebih mudah. Setelah itu Echijen membalas kalau mereka berdua butuh 100 tahun untuk menerima lamarannya. Lantas mereka berdua bingung maksudnya apaan. Ota mencoba mengganti menjadi bahasa tubuh. Awalnya ngerti karena ya udah biasa ketebak. Cuma ketika tiba-tiba Tanaka diem mulu, si Ota jadi curiga. Apa mungkin si Tanaka punya kebiasaan lain lagi? Gak bisa ngomong terus, jago telepati. Tak lama maskernya dibuka. Terlihat muka dia jadi mulus macam itu semenjak dia pakai masker. Dia menemukan hal baru. Keesokannya dia sembuh, nampak ada yang aneh. Tanaka tiba-tiba aja gak macam biasanya. Katanya dia pas pakai masker suka mencoba beberapa gaya ekspresi. Jadi suka ke bawah-bawah padahal yang tadi udah bagus. Di sisi lain Echijen terlihat seperti buru-buru gitu. Dia baru sadar kalau Tanaka dan Ota itu mencoba melamarnya dengan tulisan kemarin. Terus dia sosokan bingung ceritanya. Milih dari kedua orang itu. Terus dia berencana buat motong roknya biar kelihatan macam perempuan. Namun si Miyano menyangkalnya, takut nanti kehilangan identitas dia. Terus dia nanya kepada Miyano kalau dia ganti marga antara Ota dan Tanaka mana yang cocok memanggilnya. Pas diberi saran, Echijen milih Tanaka. Tak lama juga Tanakanya lewat. Miyano langsung menghampirinya. Tanaka sangat lembut sama Miyano yang membuat Echijen iri. Padahal si Tanaka suka bet sama yang tinggi dan juga kuat. Yang dimaksud dia adalah Ota. Dia gembira dengar itu. Tak lama dia hampir kesandung. Untungnya si Ota menahannya. Echijen auto merah mukanya dan langsung kabur. Saking buru-burunya dia jatuh dari tangga. Ota mencoba menolongnya, cuma Echijennya malu-malu gitu. Alhasil sama Ota digendong, masih nolak juga sampai dia akhirnya jatuh. Setelah udah diobatin di UKS, Echijen menjelaskan kenapa dia macam itu. Pas ditanya tentang nama marga itu, ternyata itu bukan suatu bentuk lamaran. Cuma si Tanaka karena namanya Echijen itu sulit. Lagian dia lagi sakit juga. Jadinya malas nulis namanya. Makanya dia nyaranin buat yang mudah diucap dan ditulis macam nama mereka berdua. Mereka keinget nama yang mudah untuk diucapkan, yaitu Echan. Singkat cerita, hari itu dingin banget. Tanaka yang habis balik dari cuci tangan terkejut kalau ada coklat di tasnya. Itu hadiah Valentine. Tanaka takut sama hadiah macam itu. Coklatnya sih gak masalah, cuma kalau pemberian gitu dia suka gak bisa membalas perasaannya. Karena dulu dia pernah dikasih juga. Ota menyarankan untuk membalasnya kali ini. Tak lama ada coklat lagi. Kali ini buat Ota, dia kaget. Dia dapat coklat murah, tapi dia bersyukur daripada kagak dapat. Di sisi lain si murah kagak dapat. Ota berspekulasi kalau coklat itu dimasukkan ketika mereka lagi di luar. Dan tentunya satu kelas. Terus ada surat di dalamnya. Tapi kagak menggunakan tulisan tangan. Seketika jadi makin ngeri. Lalu tak lama ketika Kota datang, Tanaka langsung menuduhnya yang tentunya salah bukan dia. Terus Ota mencoba nebak lagi. Bisa jadi itu pemberian dari si Miyano. Secara dia deket banget sama si Tanaka. Alhasil mereka mencari tahu. Dan hasilnya Miyano juga lupa kagak ngasih coklat ke mereka berdua. Dengan begini bukan dia pelakunya. Setelah tahu bukan Miyano, si Tanaka jadi malas makannya. Juga takut ada apa-apa. Cuma Ota menyuruhnya untuk mencoba dulu, siapa tahu perasaannya bisa tersampaikan. Alhasil dibukalah sama Tanaka. Rasanya emang enak. Tapi pas giliran punya Ota dibuka, punyanya kagak manis. Jadi sama Tanaka dikasih punyanya dan dia merasakan rasa yang enak di coklat tersebut. Dia merasakan kalau itu buatan sendiri dan mirip-mirip seperti rasa yang pernah ia rasakan. Dia keinget si Shiraishi. Secara dia jago banget bikin manisan seperti ini.
mereka akhirnya punya petunjuk. Tapi si Reishinya malah lupa dong kalau hari itu hari Valentine. Dengan begini bukan dia pelakunya. Mereka berdua makin penasaran. Sepulang sekolah, Tanaka makin takut dengan coklat yang dia makan. Takut terjadi sesuatu. Ota menjamin kalau gak bakalan terjadi hal yang buruk. Tak lama ada HP jatuh dari tasnya. Dia auto panik dong. Terlihat lagi ngerekam itu HP. Tak lama datang bocil bernama Rino, adiknya Tanaka. Dia habis belanja di swalayan dekat sekolahan Tanaka. Mereka cerita apa yang lagi terjadi, yang ternyata itu HP-nya si Rino. Dia salah masukin ke tas. Dia merekam buat gurunya yang suka ngejelasinnya cepet banget. Jadi dia mau dipaksa gurunya buat ngedengerin suaranya sendiri. Lalu si Rino ngajakin Ota buat ke rumahnya. Lumayan kalau udah tahu rumahnya, Ota bisa menggendongnya dari rumah ke sekolah. Sesampainya di sana, Ota dikejutkan dengan banyak sepatu di dalam rumah. Terus Rino membuatkan kopi buat Ota, namun kopinya pahit. Padahal Ota punya takarannya sendiri. Setelah dia lihat-lihat, emang adiknya lebih rajin daripada Tanaka. Saking udah terbiasa males, jadi udah biasa. 俺いる。あ、ごめん。ああ、もう諦められてる。 Setelah itu Rino menanyakan kedekatan mereka berdua karena Ota gak mau salah paham dia cerita yang biasa dia lakuin kepada Tanaka. Tapi Rino mikirnya aneh-aneh. Jadi dia menyuruh Ota untuk buat si Tanaka jadi seorang yang mandiri. Terus dia nawarin kopinya lagi karena pahit. Tanaka menyarankan untuk dibarengi makan coklat. Si Rino langsung menanyakan coklat tersebut kalau kakaknya dikasih seseorang. Mereka membeberkan beberapa penjelasan sama coklat itu yang enak. Menurut mereka, terutama Ota yang hampir menghabiskan setengahnya. Lantas Rino menyuruh si Ota pulang. Dia beralasan kalau udah sore. Alhasil dia pulang. Ternyata coklat itu buatannya si Rino. Dia sengaja ngasih coklat pahit ke si Ota karena tahu dia suka yang manis. Jadinya intinya Tanaka kagak boleh dideketin siapapun. Di sisi lain Tanaka juga udah menyadari kalau itu buatan adiknya sendiri. Padahal si Rino udah membuat sedemikian rupa buat kakaknya. Tapi Ota yang hampir menghabiskannya. Lalu dia berpikir tentang HP-nya yang kebawa sama Tanaka. Pas dia putar rekamannya, di dalamnya ada suara Ota doang. Singkat cerita, Ota tumben-tumbenan kagak masuk sekolah. Teman-temannya pun kagak percaya dia kagak masuk. Tanaka dapat tugas buat nganterin kertas tugas ke si Ota. Alhasil dia minta bantuan ke Echigen. Karena rumahnya dempetan, tapi Echigen malah menyuruh Tanaka mengantarkannya. Karena selama ini dia dibantuin terus sama Ota. Alhasil Tanaka mau, cuma dia kagak tahu rumahnya di mana. Mau gak mau Echigen mengantarnya. Echigen terkejut kalau Tanaka belum tahu rumahnya Ota. Padahal mereka berdua teman dekat banget. Terus juga dia kagak mau pulang bareng berdekatan. Jadinya dia jaga jarak sampai segitunya. Tak lama mereka sampai. Pas ngomong, Echigen melempar sepatunya ke si Tanaka. Ota auto senang tugasnya dianterin Tanaka. Dia kagak bilang kalau ke situ karena arahan si Echigen. Sesudahnya dia langsung pulang. Dan Echigen pun pulang juga. Keesokannya Ota bisa sekolah lagi. Tapi kaki dia lagi kurang baik sekarang. Gara-gara waktu nolongin nenek-nenek, dia kagak hati-hati jadi keseleo. Teman-temannya mengkhawatirkan si Tanaka yang mau diurus sama siapa. Karena si Otanya lagi sakit. Karena Tanaka suka diurus Ota, jadi kali ini dia akan mengurus si Ota. Dia mencoba kebiasaan si Ota kepadanya, tapi dia gak cukup kuat. Ota menyuruhnya untuk lakukan sebisa dia. Terus mereka keluar. Ota membayangkan jika saja lantainya berubah menjadi eskalator. Biar gak usah jalan, tak lama pelajaran padus pun dimulai. Ota dipersilakan duduk karena kakinya lagi sakit, beda lagi sama Tanaka. Sesudahnya Tanaka tumben-tumbenan mau membeli roti buat si Ota. Pas balik lagi dia udah kecapean. Dia dengar kalau capek makanlah yang manis-manis, jadinya dia makan rotinya si Ota. Pas di kelas, Ota dikasih roti yang gurih. Tak lama datang si Echigen, dia memberi Ota roti yang manis. Setelah itu pelajaran hari itu gurunya kagak ada, jadi belajar sendiri. Tanaka berniat langsung tidur dan beneran tanpa kompromi. Si Ota juga kagak bisa ngebangunin. Tak lama Tanaka bermimpi buruk. Terus di situ Ota menyuruhnya untuk mengerjakan terlebih dahulu baru boleh tidur. Alhasil dia kerjain dengan cepat. Cuma hasilnya karena itu pelajaran bahasa Inggris dia gunain jawaban pakai bahasa Jepang. Siapa nih yang suka begitu? Pasrah sama jawaban ketika ulangan bahasa Inggris.
Ota menyuruh untuk ganti pakai bahasa Inggris. Tanaka malas banget, padahal bahasa Inggris itu bahasa yang universal. Kalau udah bisa bahasa Inggris, aman kemana-mana pun. Tanaka kekeh malas, tapi dia kerjain itu soal. Cuma mentok sama nomor 2, Ota juga kagak tahu. Mau ditanya, gurunya kagak ada. Mau ke Shishiraishi dianya lagi fokus. Ke kota sama Shimura kagak mungkin juga. Jadi jawab sebisanya. Tak lama pas udah beres, terdengar bunyi alarm darurat. Para murid semuanya pada ke lapangan. Sesampainya di sana kagak ada Tanaka di situ. Mereka panik. Tak lama dia muncul. Dia yang udah lama sekolah di situ malah nyasar dong. Saking sering dipanggul sama Ota. Ade. Setelahnya mereka pulang. Tanaka mulai menyadari kalau dia gak bisa hidup tanpa si Ota ini. Jadi dia buat hari Ota sama kayak hari ibu dan ayah. Cuma pasti dia bakalan lupa lagi nanti. Singkat cerita kaki si Ota udah sembuh. Terus si Tanaka memberikan hadiah untuk hari Ota, yaitu kupon jalan sendiri. Alhasil pas pelajarannya dimulai, tetap aja si Tanaka dipanggul juga. Dia lamban banget. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.